asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaknya ini rumah sudah tidak dihuni ya sedulur. Tapi saya setelah masuk ke ruangan ini pun sudah mempunyai energi yang sangat begitu besar dengan pribadi saya sedulur. Energi di sini sangat besar. Kalau saya lihat dari mata gaib pribadi saya, sesuatu fenomena di dalam ruangan tersebut saya lihat dari sini. Ada seperti buta sedulur. Ada seperti buta dalam ruangan itu. Yuk kita masuk lebih dalam lagi sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Allah berharap semua ya semuanya akan hidup bersama sedulur. Dan saya dilihat di sini sepertinya banyak sekali fenomena kegaiban atau seperti apa namanya pendeman. Pendeman itu kuburan ya, bukan kuburan pemakaman bukan. Tapi seperti ada sebuah pusaka yang tertanam dalam tanah ini sedulur. Saya pun tidak tahu wujudnya seperti apa. Tapi di sini memang benar-benar sakral. Kenapa saya bisa disebut sakral dalam perkarangan ini atau perkebunan ini ataupun di rumah ini? Karena suatu benda yang ada di sini ada salah satu benda seperti bentuknya double 2 garis kembar. Seperti itu. Yuk kita sini lagi. Kita akan masuk lagi lebih dalam lagi. Nah, di sini kalau saya lihat penampakan yang sering terjadi di wilayah ini, di rumah ini, bagian sini, seluruh. Dan energi saya masuk sini sangat besar sekali seluruh. Astagfirullahaladzim. Ini seperti piaraan orang. Dalam arti piaraan orang. Jadi orang tersebut ya, ampura saya, minta maaf. Nggih. Jadi iya. Jadi ini punya orang, tapi orang sudah meninggal. Ibarat kata khodamnya ada di sini. Iya. Khodamnya. Dia tiap tahun mintanya itu seperti darah, makan darah tiap tahun. Ini khodamnya nih, agak-agak ganas nih posisi khodam ini. Dan di samping kita pun seperti kalau untuk jin-jin rumah emang banyak ya, memang udah bener-bener tidak ada yang menghuni rumah ini, jadi makanya jin yang ada di sini banyak sekali. Nah di situ kita akan mencoba untuk memakai sebuah mediumisasi ya, agar kita lebih tahu lebih dalam lagi seperti apa aja sesuatu mitos atau fenomena misteri yang ada di dalam rumah ini atau perkebunan misteri. Kalau untuk astagfirullahaladzim, iya, oke. Ini nampaknya sindir nih seluruh. Ada sindir nih seluruh. Ada serangan negatif seluruh dalam rumah ini seluruh. Ada serangan negatif ke pribadi saya ya. Dia mau masuk ke kita, ke pribadi saya, tapi dia tidak bisa masuk. Ya, seluruh. Ini berat seluruh. Ini maksudnya ya. Nah, jadi kita coba kita akan memakai mediumisasi. Di
di sini. Untuk memasukkan ke dalam penonton kita yang ada di sini. Ya. Coba kita situ aja lebih enak. Karena ini sangat berat sekali, Pak. Ke belakang aja, belakang. Ini berat ini. Assalamualaikum. Foto semua. Apa ya bisa gimana ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodam ya gaib, ya rijalul gaib. Yang tamat dia wajah. Masuk. Di belakang ada yang masuk, Ya, ada yang masuk itu pakai baju putih siapa dalam ini? Dimasuk tuh yang pakai baju putih itu siapa itu orang itu? Siapa itu? Assalamualaikum. 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 Sini masuk Pak. Maaf. Iki siapa iki? Nyai. Nyai sing ana kene, nyai sing endi? Jadi ini sosok nyai ya sedulur ya, yang ada di perkebunan ini sedulur. Nah apa nyai? Nginang, ya Allah, ini lagi nginang sedulur. Ini sosok nyai yang sedang nginang ya. Oh nyai punten pula, nah apa wong kang nongoni ning omah ki ya, iku tiba-tiba wongnya pada balik atau meninggal dunia nyai. Kenapa? Kula pengen takon. Panggonan sampean. Terus sampai diganggu apa pribadi? Bukan kula yang ganggu. Kenapa? Selain kula. Oh, berarti bukan ini sedulur yang mengganggu, tapi selainnya nyai ini yang mengganggu. Itu sosok-sosok apa aja sih yang sering ngeganggu hingga yang menghuni rumah ini itu pada meninggal dunia? Iya, banyak sekali di sini. Ini sebenarnya tempat apa sih dulunya ini? Tempat apa dulunya perkebunan ini sebelum dibangun rumah ini tuh? Bukan tempat apa. Kalau tanah gini. Benar kula yang injak tanah gini. Pertama kali. Oh, di sampean ngene. Oh, gitu. Jadi terus suatu jin yang sering ngeganggu sama yang penghuni di sini itu siapa Nyai? Nyai keluar dulu ya. Punten, iki siapa mana? Siapa mana kian? Ini siapa ya?
Ya kula pengen takon, pengen weruh asal usul bisa terjadi kayak kenen, kula pengen weruh Nyai punten. Kula asal usul kan. Oh si mana kene? Berarti terus wong sinoden kene pada meninggal dunia nang apa Nyai? Apa Nyai weruh wong pernah noden kene siapa-siapa wong? Weruh. Oh, pertama-tama siapa sing sinong makin siapa nih? Nyai punten hampura ya. Yang nunggu di sini siapa pertamanya? Heeh. Telu. Wis dijawati kabeh. Nyawa dulu. Jadi orang yang nunggu rumah ini sudah 3 orang seluruh yang diambil. Itu buat apa sih itu Nyai bisa ngambil orang yang nunggu di sini itu? Buat minta izin jekula panggonan kula jadi bangsa enaknya. oh berarti ada berarti pohon itu punya Nyai tempat panggonannya sampean itu. Oh gitu dulu ya. Ya wis matur nuwun sangat Nyai hampura kula ya. Wah kula ini ngrene karo tim-tim dimensi kabeh kene mempunyai rasa sopan panjenengan kabeh ngenan kene hampura. Sementing Nyai saiki metu dhisik kula pengen ngomong karo kane bagian kanan bagian lor. Sapa kan? Ya, iya metu ya. Ya metu dhisik. Alhamdulillah. Inilah sosok-sosok yang suka mengambil manusia yang menghuni di sini. Iki angonane sapa iki punten hampura. Siapa sih mau mulan ning kana antap intip beko. Sampean sing endi asliye? Kula Anuane Nyai. Jadi pengikut deh. Jadi pengikutnya Nyai yang tadi itu sedulur, yang masuk pertama itu. Nah, kula pengen takon maning karo panjenengan. Sing pernah ngeganggu wong kang aneh niki niku sapa? Sampean, iku tujuannya kanggo apa? onannya naik di depan mari apa? Oh, jadi kenapa tempatnya Nyai dipotong sedulur atau ditebang? Jadi si Nyai tersebut itu mempunyai rumah di pohon sedulur. Kenapa ditebang atau dipotong katanya sedulur? Berarti terus Nyai ora terima, umai diurak-urak kayak kon dirusak-rusak. Diterima. Berarti panjenengan ora terima nih. Nah terus sampean bisa jokot buang-buang kang ning kene nggone pada mati kanggo apa? Bapak mari kamu pelajaran. Jadi kanggo pelajaran sedulur ya. Jadi buat pelajaran orang yang motong itu dulu. Jangan motong sembarangan. Coba anu sampai sini kunci kan ngobrol lor apa. Yang punya kuncinya siapa tadi megang kunci belum masuk. Kunci. Iya. Berarti sampean tujuannya jokot. Iki buat uang iki. Sing Cine. Siapa ya? Berapa? Hah? Oh. Duduk. Pak. Ditanyain, Pak.
Siapa? Tadu ngawuk. Dibuyut Sabang. Pengikutnya Nyai ngaku nema. Itu depannya ini. Bener. Bapak Malik ya? Oh. Iya. Bapak Malik. Oke. Kenang apa Bapak Malik? Kalau diterima, Kamu ini kan begini. Apa baik dikebukin yang Bapak Malik tamatan misi kali sini? Begini. Bapak Malik kan? Pengikutnya Nyai apa pengikutnya Suki? Suki. Terus terang ya lu ya. Ayo. Ini Bapak Maling. Aja jah. Anu ini anak putu isun. Krungu. kalau bakalan waktu sampean bola cuma Jaga. kan nunggu tanah kian selai anak putut kumbang kula yang hadapi Putu kumbang. 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 Bapak Anwar. Uang Bapak Anwar. Bapak Maling. Ini kena ini di. Oh, ini bocok wetan. Ini pelem pun. Penduknya kan wis metu. Ali-ali kan wis metu nih badan. Kena ini isu. kula masih ada kok Oh, kari kamane kandung metu. seiringan sama Nyai Oh, kerja sama karo Nyai. Ya wis. kula ternyata Nyai Oh, perintah di Joko jaga Nyai bu. Berarti. Oke. Nyai aja wae enggak mending anak putu wis ngomong Nyai ning badan wis. Nyai mau bakal ngaku anak putut kumbang kalau ada yang ngaku selain anak putut bapak kumbang Arah kayak putu ya. selain putut anak cucu kumbang selainnya kula yang abad tuku tanah kian Seperti itu sedulur ya ceritanya ini kekupas semua nih sedulur ya kejadian yang disakralin atau dimisteriin oleh masyarakat akhirnya terkupas ya, di hari ini. Nah, iku posisinya wong-wong kang mati iku tujuannya kanggo apa? Terusan iku dipriwenaken walaupun dimopai kanggo peringatan sing sebenarnya mah aja kayak kono. Sebenarnya asli peringatan apa aja yang pohon dan tumbang nyaluk jenis berarti penjenengan sakian ki lagi ana ning wiwitan pelempuan di samping. Berarti pesennya sampean kanggo anak putu sing ana ning kene iku priwe? kan nganggo anak putut kayaknya aja sembarangan nebang wiwitan kang wis bertahun-tahun pokok bisa nyalon izin atau dipilihkan Iya. Jadi seperti ini sedulur ya.
menurut beliau ya amanahnya jangan asal motong kayu katanya. Jadi amanah dari beliau itu jangan sampai motong kayu wilayah sini, harus ada izin dulu bila mana memang mau memotong pohon tersebut sedulur. Nah terus apa lagi amanahnya? Iku waya azan, asar, ajan tanah kian. waya juhur sama asar tidak boleh ada di kebunan ini atau tanah ini. Kenapa itu Nyai? Kula sedang istirahat. Selainnya Istirahat. Nah terus nih kayaknya tak telang kenang pribadinya kula, iku ake ingon-ingone siapa sebenarnya iku. Di sini tuh banyak khodam-khodam ya sedulur ya. Di sini mah khodam-khodam banget. Entah ini pemiliknya punya siapa. memang banyak sekitar sini. Kodam selainnya punya babukung Tapi ini kayaknya anak salah sewijine ndake seniman. Siapa? Ndake seniman itu siapa? Iya, berarti mau konon sejarah sing ana kene sedulur ya. Jadi sejarah yang ada di perkebunan ini ya rumah angker ya, atau perkebunan yang angker seperti ini sedulur kisah-kisahnya. Nah kula pengen weruh iki buta kini kita siapa? Panjenengan. Ini buta siapa Pak? Iya. Jadi saya tadi sosok buta ya, yang menyampar ke kita waktu kita pertama ritual atau minta izin, dia yang hadir pertama sama kita. Tahu kan pertama kali bapak kan nyaluk izin dalam kian kun ngadapi Mulane lah terus mau ini karena itu kayak macan waktu pertama sing kerasupan, penonton kerasupan itu siapa? Belarang blorong. Oh berarti belakang dorong dari situ. Wah ini kodamnya bapak ini banyak banget ya sedulur biarannya ya. Ya nggak apa-apa. Ya intinya mau konon baik ya bapak sih sebagai tuan rumah atau yang mempunyai sebuah misteri ya, untuk amanahnya gimana disampaikan saja supaya tidak terganggu atau gimana. Pada intinya cuma satu sedulur ya. Pada ini cuma satu yang sebenarnya di dalam perkebunan ini atau rumah ini itu memang benar-benar sakral banget ya sedulur ya. Angker dan yang kedua pun ini banyaknya itu punya ya seperti itu sedulur. Nah pula pengen ngobrol karo buta ya. Oli ya panjenengan mah tuh ya. Pemaling ketua nih. Mangga Pak, apa sing nganu nek nek. Tapi manjingan. Ini sedulur masuknya. Punten kula bisa beluk sampean atau panjenengan iki kula pengen weruh semua mula ku pertama teka ku ngageti ngawake kula itu. Tapi sampean wis
seneng kan misalnya kan kabeh kan. Buatan anak kurang lan kekurangannya ya apa ngapura pula ya. Sing penting mah anak kayak konon ya mangga disambi. Intinya kula pengen mengedukasi rumah sing angker iki sedulur ya. Yang angker. Ya wis mungkin mongkonon bae ya. Anak amanah-amanah beli ki kanggo wong-wong anak putune ning kene ki. Heeh. Jaga ucapan. Oh, berarti tetap ya, tidak boleh memotong pohon ya. Tidak boleh memotong pohon di sini tanpa seizin. Oh, gitu. Ya wis matur nuwun sangat ya, hampura kula ya. Mangga sampeyan balik. Betul, aku tuh deh. Duduk. Ki sapa maning ki? Sapa maning ki? Siapa sih? Oh, kalau puntak. Ora puntak. Siapa? Kenapa bet? Kita tunggu sing badan ini. Masih turun baik. Turun waktu nih. Iya. Berenci. Turun waktu nih takkan isu. Nah, kono. Siapa? Wih, jangan siapa? Cuing dari. Oke, macikan ini lah. Baru ninggalin. Selain anaknya Bapak Kumang, selain pada ini siapa? Saat ini ngeri ini. Ayo, Linul, diletakkan di badan ini. Oh, Kian ki bukan luar baik dokumen tadi aja nggak gini kayaknya ya wilayah isin ki kepengen ya benar. Oh, wujud tampak wayang-wayang aja nganggu dengan kudisun turun waktu nih ya bisa. Iya. Silakan satu kumang sedulur. Yes. Udah metua nih sekor. Metua. Mandinya kang aranan. Iya. Kangen ini motor. Metua nih nak ngobrol. Manu. Ini sosok burung ya, sedulur. Sosok burung Garuda Mas, sedulur. Mas. Ini pendamping Badan itu. Bapak ini seluruh ya, pendampingnya. Leluhurnya. Dulu ngaku nih. Wis mergo maning. Betul.
Bandingan sekono. Dengar. Siapa mah? Di sini apa dapur? Ya. Tameng dada. Kang dari tameng dada. Golok kan. Belok. Samurai. Jadi dia khodamnya golok samurai sedulur. Kan Elizabeth eh dan Caligula. golok rambut. Kan melu itu orang kuat. Onganan ya luka anu patang bulu si jijina. Kira kata. Lalu tuh kita pusing. Namun pengen melu ning badan isun kudu metu langkah kebusa. Ora, ya. Pun madu. Kula ampun. Iya. Ora turuti Caligula. Namun yang makin Jalukannya sampean apa? Jalukannya priwe? Apa tuh? bahasa patang puluh siji dina. Ya kan. Wetenge bareng bae beberapa ngasain. Iya. Cepet juga gue di sini. Itu benda ini kan di si benda nih, narok ya, ngarok. Pojok wetan. Jadi ini adalah sebuah khodam yang samurai sebenarnya. Samurai yang ada di depan gerbang sana, seluruh. Iya. Das, coba matu. Ya wis betul ya. Kalau samurai matu dingin. Yang masih kuning. Ini adalah sebuah khodam wasi kuning istilah. Ya, Kuning. ini khodam istilah. Atur. Selalang trono. Siapa yang wasi kuning tetap. Arahnya siapa? Resiko dewa. Yang nggak cekras mah. Kenapa beli merek isun? Tudung jodone. Yang jodohnya. Ya, suara apa hari tudung jodone mah. Yang ada di pojok. Kang mau anda udah bentuk kayak petangga ini sudah loro. Mau beli ngerti? Udah gede jadi ngerti. Orang kan jokot, malah dipatah. Jadi ular itu ini wasi kuning itu mengirim sebuah benda atau ada benda yang lewat ya, seperti keris atau apa gitu. Cuman ini nggak berani ngambil, katanya takut katanya, karena wujudnya ular. Ular pucuknya sampean. Benda pusaka Ngapun kok. andalan kula. Kun Omongan ula katanya budaya bedi. Baru pakai empol, Iya, ada. baru Ular ya. poleng-poleng, kenapa jokot? Iya. Tadi itu jodoh dia bicara apa? Baik, seperti potan dulu jodoh ya, bisa. Iku lamun pusaka kuan kenal, iku tujuan apa sih? Gunaannya, kegunaannya. Jaga diri. Mananya
Apa itu? Tanah persudaan. Kuasai kan kecokot bayang lagi cokot Itu penjenengan naruh ning endi? udah gitu ya. Iya iya. Pengen Pring kuning. Iya iya. Punya keluar guys. Ya wis, matur nuwun cerita sejarah nenek nenek ya buatan kula sebagai tim dimensi Gaib Tumaritis rasanya kurang sono pula pangapurane karo panjenengan kabeh sing ana ning kene ya sampai ana waktu saiki ya. betul apa Apa? Jangka 5 menit. Oh iya. Nggih. Nggih. betul Nggih, sampai metu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ngenang dulur, jangan bangun nih. Sedulur ya, dimensi Gaib Tumaritis ya, dimanapun berada ya. Jadi situs-situs misteri-misteri atau sejarah yang ada di dalam rumah ini memang seperti itu sedulur. Dan tadi semua khodam-khodam tersebut itu punya beliau. Yang tadi, Bapak siapa namanya? Bapak Basuki. Seperti itu sedulur. Jadi buat semua, karena tadi amanahnya si kuning tersebut, jangka waktunya 5 menit, jadi kita harus keluar. Yuk kita coba untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Teman sahabat dimensi gaib Tumaritis, kali ini saya dengan Mas Suki akan menerangkan sebuah mitos misteri yang ada rumah blok 1 Desa Karang Tumaritis yang konon katanya angker. Kejadian-kejadiannya nanti kita pertanyakan dengan Bapak Suki. Gimana awal-awal mulanya orang yang pertama membangun rumah ini, Mas Suki? Kalau yang pertama bangun itu sekeletan 2 bulan langsung meninggal. Yang punya rumah yang pertama membangun rumah ini namanya Toha, Toha. Istrinya? Eda. Oh, Ibu Eda. Kejadian meninggalnya seperti apa awal kejadian meninggalnya? Habisnya itu motong pohon di samping rumah, Iya, tapi nggak bilang sama saya. iya, Jangka sekitar 1 minggu, iya. dia itu habis sahur, minum susu, langsung keluar. Iya, jelas. Nah setelah itu kan katanya setelah yang punya rumah Ibu Ida itu setelah suaminya meninggal, terus anaknya ada kejadian kecelakaan Ada lagi sampai meninggal dunia. itu tabrakan Hmm. langsung meninggal. Namanya itu Reja. Anak Bapak Toha yang punya Toha. rumah ini yang Iya. pertama ya, yang membangun Iya. rumah ini pertama. Ini anak yang terakhir. Yang terakhir, ya yang terakhir. Nah setelah itu menurut cerita warga setempat kan Ibu Odah ya? Oda. Oh, Ibu Eda. Edah itu katanya setelah suaminya meninggal terus menikah lagi. Iya, Pada saat itu meninggal lagi suaminya. meninggal lagi di sini. Jadi Tapi penyakitan dulu itu, oh ya ngisik seperti ular ya. seperti itu. Kulit ngisik. Kalau papa buat panas bilangnya. Nah untuk sekarang yang punya rumah ini siapa ini Pak Suki?
Kalau yang punya rumah sekarang itu orang Cina. Orang Cina. Namanya? Kagak tahu Oh namanya. iya, itu pemirsa. Jadi mitos ceritanya memang rumah ini seperti itu. Tapi kagak pernah masuk paling bentar pergi lagi dianya. Langsung ngasih kunci aja sama saya. iya, iya. Yang beresin saya. Diserahkan ke Pak Sukim. Itu saja mungkin informasi dari narasumber Pak Suki bahwa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di rumah ini ya latar belakangnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mendapatkan sebuah mitos cerita dari misteri rumah ini untuk pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan menghubungi Mas Nanang dan lebih rinci dan lanjutnya seperti apa yang ada di dalam rumah ini. Kita sebelumnya di sini ritualnya sedulur ya. Semuanya ada di sini untuk ritual atau wewangiannya ya. Oke. Mungkin segitu aja sedulur ya. Salam dari pribadi saya Nanang Arsita, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dimensi Gaib dengan cara like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matu kabeh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.